Di tengah market crash di mana IHSG sempat jatuh lebih dari 30%, ada satu saham di dalam portofolio saya atau dalam The Investor Portfolio yang justru naik. Di mana untuk posisi bulan Juni ini kenaikannya cukup lumayan ya. Dan saat ini menghasilkan floating profit 25%. Yaitu saham Mark Dynamic, di mana saham ini juga pernah kita spill di video bulan April lalu. Videonya seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas ada apa di balik Mark. Apa story atau bagaimana kinerjanya? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai saham Mark ini ada di dalam portofolio saya yang bisa teman-teman akses ya melalui program Value Investing Mastery. Jadi dalam program tersebut saya open portofolio. Nah, selain open portfolio, di dalam program tersebut juga ada materi pembelajarannya seperti teori, modul investasi, bagaimana cara investasi saham yang benar, bagaimana cara memilih saham yang benar, bagaimana cara money management yang benar, cara menyusun portofolio yang benar. Selain modul pembelajaran, di situ juga ada watchlist, ada grup, dan juga ada webinar yang bisa teman-teman ikuti. Nah, untuk join di program Value Investing Mastery, teman-teman langsung saja join melalui link yang ada di dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Atau mungkin teman-teman masih ragu-ragu dengan program Value Investing Mastery ini. Nah, teman-teman bisa memperdalamnya di webinar tanggal 26 Juni besok. Di dalam webinar tersebut, saya akan men-sharingkan bagaimana saya investasi saham dengan benar sehingga mencapai return 241% dan itu jauh di atas IHSG. Selain itu juga di situ nanti akan saya sharingkan kira-kira program apa saja di dalam Value Investing Mastery. Ya, jadi pastikan teman-teman juga bisa join di webinar tanggal 26 besok. Langsung saja daftar ya, linknya di bawah ini. Oke, kita akan lihat dulu pergerakan harga saham Mark sepanjang tahun 2026 ini, di mana di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa sepanjang tahun 2026 harga saham Mark bertahan. Jadi ketika IHSG jatuh lebih dari 30%, rata-rata banyak saham yang juga berguguran, bahkan penurunannya bisa lebih dari 30% ya, bahkan 40-50% turunnya. Tapi harga saham Mark ini stabil alias bertahan. Naik turunnya hanya di level sekitar 880 sampai 760 saja ya. Jadi ini termasuk saham yang defensif. Dan akhirnya di bulan Juni ini harga saham Mark sempat naik dan menembus level 920. Saya masih optimis harga saham Mark ini masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Karena ya kita lihat ya dalam jangka panjang bahwa harga saham Mark ini secara jangka panjang naik. Sejak IPO di tahun 2017 sampai dengan posisi Juni 2026 secara jangka panjang naik. Mencapai level tertingginya pada tahun 2021 di sini mencapai level 1.300, kemudian sempat turun di tahun 2023, 2022 dan 2023 turun, 2024 kembali naik. 2025 turun dan 2026 ini kembali naik dan saya sih optimis ya ini masih akan melanjutkan kenaikannya. Dan saham Mark ini naik salah satu faktornya adalah karena memang kinerjanya naik ya. Jadi Mark ini menurut saya bukan saham hype ya yang dia naik karena sentimen sesaat saja, tidak, tapi memang secara jangka panjang didukung oleh fundamental dan kinerja Mark. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tahun 2021 saat harga saham Mark mencapai level 1.300 yaitu level all time high-nya. Nah, saat itu pula kinerja Mark mencapai level all time high. Tahun 2021 secara revenue naik jadi 1,1 triliun rupiah secara omset, kemudian laba bersihnya menjadi 392 miliar rupiah ya. Jadi tahun 2021 merupakan kinerja tertingginya. Kemudian tahun 2022 dan 2023 turun, dan 2024 serta 2025 kembali naik. Nah, 2025 saat kinerja stagnan, harga saham Mark turun, nah disitulah kita mulai melakukan tambahan pembelian ya. Jadi memang kita sudah ngehold saham Mark ini lebih dari 1 tahun teman-teman ya. Jadi memang kita fungsikan untuk investasi jangka panjang, bukan trading apalagi scalping. Nah, asal tahun 2026 ini kinerjanya masih melanjutkan kenaikannya, bahkan untuk tahun 2027 misalkan,
kinerjanya naik, saya optimis pada akhirnya harga saham MAK juga bisa kembali menembus level all time high-nya. Nah, ini adalah posisi sampai 2025. Sekarang bagaimana dengan tahun 2026? Posisi Maret 2026 kinerja MAK cukup bagus ya, di mana revenue-nya naik 24% dari 203 miliar menjadi 250 miliar rupiah. Laba brutonya naik 11% dari 106 miliar rupiah menjadi 118 miliar rupiah, dan laba bersihnya naik 19% dari 70 miliar menjadi 83 miliar rupiah. Jadi di tahun 2026 ini kinerja dari MAK Dynamics melanjutkan pertumbuhannya. Nah, saham MAK Dynamics ini merupakan emiten yang dia fokus ke ekspor ya, penjualan ekspor, di mana per posisi Maret 2026 dari 250 miliar rupiah revenue dari MAK, sebesar 207 miliar rupiah itu diekspor ya, alias ya lebih dari 80% ya itu diekspor. Artinya ketika rupiah kita melemah ya, kurs dolar menguat, rupiah melemah, nah justru saham MAK ini diuntungkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat saya optimis bahwa kinerja MAK terus tumbuh? Jawabannya adalah kita harus mempelajari bisnisnya. Karena dengan kita mempelajari bisnisnya, kita mempelajari prospeknya, otomatis kita punya keyakinan bahwa kinerja ke depan nanti akan terus tumbuh. Nah, di sini mungkin saya akan share sekilas ya mengenai bisnis MAK dan prospek pertumbuhannya. Jadi, MAK Dynamics ini adalah perusahaan yang dia memproduksi cetakan sarung tangan ya, jadi bukan produsen sarung tangan, bukan, tapi cetakan sarung tangan, yang dimana cetakan sarung tangan ini menjadi bahan baku untuk pembuatan sarung tangan nitril ya. Sarung tangan nitril itu sarung tangan yang dipakai oleh nakes ya, atau oleh sarung tangan kesehatan yang berupa karet warna biru atau hijau, itu yang kalau misalkan teman-teman sering melihat ya. Nah, itu kira-kira memakai bahan baku cetakan sarung tangan dari MAK Dynamics. Dan MAK Dynamics ini merupakan pemain global nomor 1 di dunia. Jadi market leader di seluruh dunia untuk cetakan sarung tangan adalah MAK Dynamics. Lalu bagaimana dengan prospek pertumbuhan permintaan sarung tangan itu sendiri ya? Karena ketika sarung tangan itu permintaannya tinggi, otomatis pembelian dari cetakan sarung tangan itu juga akan tinggi. Nah, jawabannya adalah, kita lihat di sini, ini adalah saya ambilkan data dari Hartalega. Jadi Hartalega itu adalah salah satu produsen sarung tangan terbesar di dunia yang bertempat di Malaysia ya. Yang dimana Hartalega ini melihat secara histori bahwa sejak tahun 2021 sampai 2022 ini selalu naik ya, dan apalagi ketika ada semacam seperti pandemi, itu pasti akan membuat permintaannya sangat signifikan ya. Jadi ada beberapa fase di mana ketika terjadi pandemi permintaannya langsung tinggi, dan setelah pandemi selesai permintaannya akan kembali normal. Nah, jadi ketika tahun 2021 kinerjanya mencapai all time high, nah 2022 dan 2023 permintaannya memang sedikit turun ya. Itu alias permintaannya sebenarnya kembali ke normal. Tapi tetap jangka panjangnya ternyata naik. Nah, lalu negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor dari MAK Dynamics? Nah, di sini memang MAK Dynamics ini melakukan diversifikasi ya. Sebelum tahun 2024 mayoritas itu diekspor ke Malaysia ya, di sini 60% Malaysia. Kemudian di tahun 2025 itu sudah mulai lebih diversifikasi. Malaysia 27%, 24% Thailand, Vietnam, China, Indonesia sendiri, dan juga negara lain. Nah, jadi bayangkan teman-teman ya, ketika negara-negara lain pada bersaing untuk memproduksi sarung tangan, MAK Dynamics itu dia mensuplai ke semuanya ya. Jadi Malaysia, China sedang bersaing untuk produksi sarung tangan, MAK Dynamics mensuplai Malaysia, China, ya, dan juga Thailand, Vietnam, dan lainnya. Jadi kekuatan produknya itu sangat kuat. Nah, kalau kita melihat dari pemain-pemain global dari sarung tangan ini, teman-teman bisa lihat di sini. Sisi kiri itu adalah importer. Importer terbesar adalah Amerika Serikat, yang kedua Eropa, dan 32% itu negara lainnya ya. Kemudian kalau dari sisi eksportir terbesar dikuasai Malaysia, nomor 2 China, nomor 3 Thailand, dan sisanya negara lain. Nah, MAK Dynamics
dia mensuplai ke Malaysia, mensuplai ke China, mensuplai ke Thailand. Nah, jadi benar-benar susah dikalahkan Mark Dynamic ini. Tentu saja Mark ini hanyalah satu saham dari 5 saham yang saya miliki. Jadi saat ini saya hanya pegang 5 saham saja. Satu Mark hijau, tapi 4 saham lainnya merah. Tapi walaupun merah, ya saya meyakini ketika nanti sentimen market berubah menjadi positif, saham yang lainnya pun ini akan menjadi hijau. Kenapa? Karena saya merasa saya sudah memilih saham yang tepat. Saya memilih perusahaan yang kinerjanya baik, fundamentalnya solid, jadi hanya tinggal katalis marketnya berubah menjadi positif, akan hijau. Artinya apa? Artinya kalau misalkan teman-teman membeli saham yang saya miliki yang merah-merah ini, berarti teman-teman membeli saham yang saya rasa sahamnya bagus dengan harga yang jauh lebih murah dari saya. Nah, apa saja sahamnya? Sekali lagi, saham yang saya miliki ini bisa teman-teman akses di program Value Investing Mastery. Dan jika teman-teman ragu, pastikan teman-teman bisa join di webinar tanggal 26 Juni besok. Saya akan share bagaimana cara saya berinvestasi saham yang benar dan bisa menghasilkan return 241%. Dan juga kita akan melihat ya dan memperdalam apa saja materi-materi yang ada di dalam program Value Investing Mastery. Ya, jadi saya tunggu di webinar tanggal 26 Juni besok. Sampai jumpa.